Shalom, selamat malam. Nama saya Gerald Palar dari kelas 8E. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang gerak pada tumbuhan. Apa itu gerak? Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada tumbuhan disebabkan oleh ada tidaknya rangsang yang berupa cahaya, sentuhan, kimia, gravitasi, dan suhu. Berdasarkan sumber rangsangannya, gerak pada tumbuhan dapat dibedakan. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak yang rangsangannya berasal dari dalam tubuh sendiri dan tidak dipengaruhi oleh arah rangsangannya. Contohnya, gerak mengalirnya protoplasma. Gerak membelahnya kromosom, dan gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Gerak yang kedua yaitu gerak etionom. Gerak etionom merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar dapat berupa fisik dalam kurung cahaya, suhu gravitasi, kimia dalam kurung kadar racun dan pupuk, dan mekanik dalam kurung sentuhan dan tiupan angin. Gerak etionom dapat dibedakan. Yang pertama adalah tropisme. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme positif jika arah geraknya mendekati rangsangan, sedang tropisme negatif arahnya menjauhi rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, geotropisme atau gravitasi, misalnya gerak akar ke bumi. Yang kedua, fototropisme atau cahaya, misalnya gerak tanaman ke arah cahaya. Yang ketiga, tigmotropisme atau sentuhan, misalnya gerak membelit. Yang keempat, kemotropisme atau kimia, misalnya gerak akar menuju pupuk. Yang kelima, hidrotropisme atau air, misalnya gerak akar menuju air. Yang kedua adalah nasti. Nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Gerak nasti disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan tumbuhan. Berdasarkan jenis rangsangannya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tigmonasti atau sentuhan, misalnya gerak daun putri malu jika disentuh. Yang kedua, fotonasti atau cahaya, misalnya gerak mekarnya bunga pukul 4. Yang ketiga, niktinasti atau pengaruh gelap, misalnya gerak daun famili Leguminosae waktu sore hari. Yang keempat, termonasti atau suhu, misalnya gerak mekarnya bunga tulis waktu musim semi. Yang kelima, nasti kompleks, misalnya gerak menutup dan membukanya stomata. Yang ketiga adalah taksis. Taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar, sedang arah geraknya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, fototaksis atau cahaya, misalnya gerakan kloroplas pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang kedua, kemotaksis atau kimia, misalnya gamet jantan bergerak ke gamet betina pada tumbuhan lumut. Yang ketiga, galvanometer atau arus listrik, misalnya gerak bakteri ke arah kutub positif atau negatif. Demikianlah presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.